Anak-anak, mari kita masuk dalam ibadah hari ini dengan kita mendengar firman Tuhan. Lukas 18 ayatnya yang ke-16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Shalom anak-anak, apa kabarnya? Selamat pagi. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Tapi sebelumnya, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Mazmur 52 ayat 9 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kukasihi." Hari anak-anak, kita menyanyi I Am Here. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau memuji muliakan nama-Mu. Tuhan berkati setiap kami, tepuk tangan kami, biar semuanya boleh layak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik." Mari anak-anak kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bersyukurlah. Haleluya. Lihatlah
Masih semangat memuji nama Tuhan anak-anak? Masih. Haleluya. Kita akan pujian kita yang berkata, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Katakan lebih indah. Lebih indah dari pelangi, bintang lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya, tepuk tangan. Silakan. Anak-anak, sebelum kita mengaku keberadaan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang yang berdosa dan kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayatnya ke-8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak, mari kita berdoa. Masing-masing anak-anak di rumah, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa, minta Tuhan ampuni setiap kesalahan kita. Bapa kami yang ada di sorga, kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami sering melakukan kesalahan. Kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak menyenangkan hati orang tua kami. Kami tidak menyenangkan hati guru kami. Kami tidak menyenangkan hati saudara-saudara kami. Kami mohon ampun di hadapan untuk pelanggaran yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan, kalau kami bisa ada, kami masih hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan bagi kami. Dan kami mau Tuhan mengampuni kami. Darah-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib bagi kami. Biarlah itu Tuhan menolong kami, semakin kami mengerti bahwa Tuhan sangat mencintai kami. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan mengampuni kami. Amin. Dengarlah berita anugerah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bahkan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silakan duduk anak-anak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita boleh siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita angkat lagu yang berkata, Dia buka jalan. Dia buka
Selamat pagi anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan buat kami. Kami dapat bersama-sama belajar dari awal tahun pembelajaran 2021-2022 sehingga kami sampai saat ini kami akan mengakhirinya di tahun ajaran 2022-2023 yang akan kami lakukan di tahun ajaran yang akan datang. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang tahun. Engkau sudah menyertai kami di dalam setiap kegiatan yang kami laksanakan. Kami dapat belajar dengan baik, kami dapat mengerjakan setiap ulangan dengan baik, kami dapat mengerjakan setiap proyek dengan baik, semua karena anugerah, karena pertolongan daripada-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan kepada kami hikmat untuk kami dapat tahu apa yang akan Engkau kehendaki untuk kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai satu topik yang sangat baik, yaitu tentang keberhasilanku karena Tuhan. Jadi keberhasilan kita yang telah kita raih di dalam tahun ini adalah karena kebaikan Tuhan. Jadi keberhasilan ini bukan karena kita sendiri, tetapi Tuhan yang ambil bagian di dalamnya. Kita akan belajar bahwa keberhasilanku ini karena Tuhan, ya. Semua orang tentunya ingin berhasil. Tidak ada satu orang pun yang dia ingin gagal, yang dia ingin tidak bisa mengerjakan. Tidak ada seorang pun yang dia ingin pekerjaannya menjadi tidak berguna, menjadi menjadi sesuatu yang tidak bisa berhasil. Tetapi semua orang tentunya ingin berhasil. Nah, kita akan membaca semua diambil Alkitabnya. Semua diambil Alkitabnya. Kita akan baca di Kejadian 26. Kejadian adalah kitab Perjanjian Lama. Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ya, Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 4. Yuk sama-sama dengan Bu Endang di sini membaca, kalian juga membaca di situ, ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 4. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat." Nah, ini adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kemudian Tuhan ulangi lagi kepada Ishak, anaknya Abraham, ya, bahwa Tuhan akan memberikan keturunan Abraham, keturunan Ishak itu, bangsa di bumi akan mendapatkan berkat semuanya.
Nah, pada renungan kita pada pagi hari ini kita akan renungkan 3 hal ya, supaya anak-anak Tuhan tahu bahwa keberhasilan yang mereka peroleh itu bukan semata-mata karena usaha mereka. Betul, karena usaha mereka, tetapi ada peran serta Tuhan di dalamnya ya. Jadi semua Tuhan berkati, semua berhasil, tetapi berhasil dengan jalan Tuhan, bukan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Jadi 3 hal itu adalah semua kita ingin berhasil. Yang kedua, contoh keberhasilan. Bagaimana sih keberhasilan itu menurut Alkitab? Dan yang ketiga adalah apa yang harus kita perbuat supaya kita berhasil. Ya, kita akan menginjak pada hal yang pertama. Semua kita tentunya ingin berhasil. Bu Endang tanya, siapa yang tidak ingin pekerjaannya berhasil? Bu, saya biarin aja nggak naik kelas. Bu, saya biarin aja nilai saya jelek. Bu, saya biarin aja saya nggak usah menjadi yang terbaik. Ya, itu tidak ada. Rasanya Bu Endang itu tidak ada. Karena semua kita ingin berhasil. Tentunya kita ingin berhasil di dalam jalan Tuhan. Begitu kan? Nah, mungkin kita itu tidak kita ingin berhasil tetapi dengan cara-cara yang Tuhan tidak berkenan. Nyontek, mencuri, korupsi, Tuhan tidak berkenan. Ya. Nah, semua pada dasarnya manusia ingin berhasil. Apa yang dia lakukan ingin berhasil, ingin baik adanya, ingin menjadi juara, ingin menjadi yang terbaik. Itu pada dasarnya manusia mempunyai keinginan seperti itu. Nah, keberhasilan dalam hal apapun manusia inginkan. Di dalam pelajaran, di dalam olahraga, di dalam kehidupannya dia jadi orang kaya, di dalam YouTube-nya banyak like, banyak subscriber dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya ingin berhasil. Ya, itu manusia. Nah, Tuhan pun ingin kita semua juga berhasil. Tuhan inginkan semua kita baik-baik saja. Tuhan inginkan kita dapat mendapatkan keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita, setiap kegiatan yang kita lakukan. Tuhan pun ingin seperti itu. Gitu ya. Tuhan tidak membiarkan kita sakit terus-menerus, gagal terus-menerus, tidak. Ingat ya, di ceritanya Ayub waktu itu Tuhan bilang sama iblis yang akan mencobai Ayub. Dia katakan, semua boleh kamu lakukan kepada Ayub, tetapi jangan ambil nyawanya. Tuhan nggak berkenan kalau kita itu menderita terus, sakit terus, tidak. Tuhan pun ingin kita berhasil. Nah, karena apa? Karena Tuhan merancangkan semuanya itu baik adanya. Tuhan merancangkan keberhasilan buat semua orang, termasuk Bu Endang dan anak-anak sekalian. Ya, semua Tuhan rancangkan itu, tetapi kadang kita yang tidak tahu apa rancangan Tuhan itu buat kita. Kita manusia berdosa, pengennya baik semua, cepat beres, cepat berhasil. Tapi Tuhan mempunyai pandangan lain. Kalau kita semua pengen semuanya cepat-cepat, semuanya berhasil terus dan lain sebagainya, kita akan jadi anak yang sombong. Kita nggak tahu lagi kepada Tuhan. Padahal kita harus tahu keberhasilan semua itu Tuhan ya ada di baliknya. Tuhan ada di dalamnya. Ya. Jadi intinya bahwa Tuhan pun ingin semuanya kita baik adanya. Semuanya berhasil karena Tuhan merancangkan segala sesuatunya untuk keberhasilan kita. Nah, keberhasilan apa sih yang Tuhan janjikan sama kita? Kita akan belajar dari Alkitab ya. Anak-anak boleh lihat di Mazmur 1 ayat 3, masih di Perjanjian Lama, di kitab Mazmur.
Ya, di kitab Mazmur, Mazmur nomor 1 ayat yang ketiga. Ya, kita baca ya sama-sama ya. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bu Endang tanya, ada yang pernah lihat tanaman yang tidak pernah kena air? Tentunya akan layu, akan mati. Tetapi ketika tanaman itu dekat di air, di sumber air, di aliran sungai, coba ya. Kalau coba kita lihat deh, kalau kalian belum pernah ke sungai, kalian search di Google. Setiap sungai itu pasti kanan kirinya banyak rumput, banyak tanaman. Karena apa? Karena tanaman itu hidupnya memerlukan air. Demikian juga dengan keberhasilan kita. Tuhan rancangkan kita berhasil itu ketika kita bertaut sama Tuhan. Tuhan airnya, kita tanamannya. Jadi kita itu akan berhasil, akan berbuah, akan berkembang, beranak pianak ketika kita bertaut sama Tuhan, ketika kita ada di sampingnya Tuhan, ketika Tuhan ada, ketika kita menyerahkan kita kepada alirannya Tuhan. Ya, tanaman itu kalau dijauhkan dari air, dia akan mati. Kita pun ketika kita dijauhkan dari Tuhan, kita akan mati. Kita nggak akan berhasil. Nah, itu Mazmur mengatakan itu. Yang kedua, kita buka lagi di Kejadian awal. Ulang lagi di Kejadian awal. Di Kejadian 26 ayat 13. Yuk buka dulu, Bu Endang tungguin. Kejadian 26 ayat 13. Tadi kita sudah belajar dari Amsal mengenai aliran air. Kita akan ke Kejadian 26 ayat 13. Kita akan masih bercerita tentang Pak Ishak, ya, anaknya Abraham. Kejadian 26 ayat 13 mengatakan, Ishak adalah orang yang berhasil dalam masa yang sulit. Secara perhitungan manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi buat Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Nah, sudah jelas ya. Ketika kita bertaut kepada Tuhan, ketika kita ada di dekatnya Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan berbuah. Kita akan berkembang, kita akan berhasil. Tetapi ketika kita jauh dari Tuhan, keberhasilan tidak ada bersama dengan kita. Nah, demikian juga dengan Ishak. Ya, Ishak adalah contoh lain di dalam Kejadian. Ketika Ishak adalah orang yang berhasil pada masa yang sulit. Jadi ketika Ishak mengatakan, oh impossible Tuhan, nggak mungkin. Secara perhitungan kalkulator ini Tuhan, ini tidak mungkin berhasil. Tetapi Tuhan katakan apa? Di akhir tadi Tuhan katakan, secara perhitungan manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, mungkin pada saat ini kalian mengatakan, oh tidak mungkin Bu Endang, nggak berhasil saya ini. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan yakinkan buat kita bahwa walaupun secara manusia itu tidak mungkin, tetapi itu mungkin buat Allah. Ketika kita ada melibatkan Allah dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita, dalam hal apa yang akan kita lakukan sehingga itu menjadi berhasil. Ya. Nah, apa sih yang membuat kita berhasil? Apa sih yang membuat kita dapat melakukan semuanya dengan baik? Nah, ada 3 hal. Yuk, kita akan pelajari sama-sama. Yang pertama, kita akan berhasil jika 1, kita mengikuti firman Tuhan. Mengikuti firman Tuhan. Kita harus taat. Kita harus tunduk. Kita harus setia
dan kita harus mendengar firman Allah. Mendengar kemudian pergi, nggak ada yang di otak dong, nggak ada yang diingat. Nah, padahal di situ dikatakan jelas mengikuti firman Allah dengan apa? Dengan taat, tunduk, setia. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, pada saat firman Tuhan diberitakan, kita, Bu Endang dan kalian, jangan sibuk sendiri. Kita lagi devotion pagi sama gurunya, wah kita sibuk yang pakai HP lah, sibuk dengerin temennya lah, sibuk gosip lah, sibuk mikirin yang enggak. Padahal kita dengar firman Tuhan hanya sebentar pada saat devotion. Itu Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Karena firman Tuhan yang disampaikan kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu lah? Kita nggak dengar. Ya jadi kita nggak tahu. Jadi mulai sekarang, ketika firman Tuhan sedang diberitakan, kita fokus. Bagaimana bisa fokus? Diam. Ada saatnya kita hening. Makanya kan kalau mulai ibadah kan mesti ada saat teduh. Kenapa saat teduh kita fokuskan dari semua kegiatan kita? Bu, tiba-tiba HP bunyi, biarin aja. Bu, bunyi terus bu, biarin aja. Toh tidak seharian kalian dengerin firman Tuhan, hanya sebentar. Ya, jadi supaya berhasil yang pertama mengikuti firman Tuhan, mengikuti firman Allah dengan taat, tunduk dan setia. Yang kedua, bagaimana kita berhasil? Bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Beriman kepada Tuhan ketika kita melakukan bagian kita. Tadi di awal si Ishak mau pergi ke Mesir. Tuhan bilang jangan. Kamu pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, coba kalau si Ishak itu ngeyel. Ngeyel itu apa ya? Keras kepala ya. Dia tetap aja dia pergi mengikuti kata hatinya. Karena dia pikir di Mesir sudah tersedia semuanya. Tapi dia memikirkan saya bertindak dengan iman. Mari kita lakukan bagian kita. Kalian bagiannya adalah belajar. Belajarlah dengan tekun. Gurunya mengatakan kerjakan proyek ini, proyek itu, kerjakan bagian kalian dengan baik, dengan tekun, dengan maksimal. Tentu Tuhan akan berikan keberhasilan itu. Kerjakan dengan iman, yakin. Tadi aja Tuhan sudah katakan hal yang tidak mungkin menurut manusia itu mungkin buat Allah. Ya kan? Kalau kalian sudah mengerjakan bagian kalian dengan maksimal, pasti Tuhan akan berikan keberhasilan itu. Kita berhasil jika melakukan satu, mengikuti firman Tuhan, dua, bertindak dengan iman, yang ketiga, berdoa. Datang kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya. Bu Endang tanya, ketika kalian lapar, kalian akan ngomong sama mama apa? Ma, lapar. Mamanya bilang, diam aja, masih nengok doang. Yang kedua, ma, lapar. Mamanya bilang, apa nak? Lapar ma. Tunggu sebentar. Mamanya lagi sibuk ngerjain sesuatu. Tuh, mamanya diem lagi. Kalian ngomong lagi kan? Ma, lapar ma. Mamanya pasti akan, oh iya maaf. Mama masak, mama kasihkan. Apalagi Tuhan kita. Tuhan kita lebih sayang dari mama kita. Ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan. Tetapi ingat, 3 jawaban Tuhan terhadap doa kita. Ya, tunggu, dan nanti. Dan tidak. Ya, nanti, tunggu, dan tidak. Walaupun doa kita dijawab Tuhan dengan tidak, tetapi yakinlah Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan atau jalan lain, atau berkat lain yang Tuhan akan berikan buat kita. Karena apa? Karena kadang doa kita itu tidak baik buat kita. Ingat ya, yang di awal tadi, Tuhan merancangkan keberhasilan buat kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita. Ingat, tetap berdoa, terus berdoa. Jangan segan-segan untuk berdoa. Jangan malas berdoa. Berdoa, minta
sama Tuhan. Ya, ingat. Berhasil jika mengikuti firman Tuhan dengan taat, tunduk, setia, bertindak dengan iman, dan kita berdoa. Apabila semuanya itu sudah anak-anak lakukan, keberhasilan itu akan menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berkati kami, Engkau sudah berikan kepada kami kesempatan untuk kami belajar bagaimana kami bisa berhasil. Dan kami yakin Tuhan, Engkau terus akan memberikan kepada kami keberhasilan-keberhasilan ketika kami terus memohon, terus bertaut kepada Engkau. Tuhan, tolong kami di dalam keberhasilan pun kami tidak akan lupa Engkau, bahwa Engkau adalah yang mempunyai keberhasilan buat kami. Engkau yang mempunyai keberhasilan yang sudah kami raih. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di bukit yang jauh, tapak kayu salib, lambang kutuk nestapa selap. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh, dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh, dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkum teguh,
bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerah Tuhan. Selama semester 2 ini kita boleh lalui dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur sepanjang semester 2 ini Tuhan sudah menolong kami dapat menyelesaikan pembelajaran dengan baik semua karena anugerah-Mu. Tuhan sudah menolong kami di dalam kami melaksanakan PAT Tuhan, sehingga semuanya dapat kami lalui, dapat kami kerjakan oleh karena penyertaan Tuhan. Tuhan berkati guru-guru yang akan mengolah nilai untuk penerimaan rapot. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan ketelitian, Tuhan berikan kejujuran sehingga kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga buat kelulusan kelas 6. Tuhan tolong mereka sudah melaksanakan ujian dan akan mendengarkan hasil kelulusan. Tuhan tolong, Tuhan berkati acara wisuda yang akan dilakukan. Tuhan juga menolong sehingga pelaksanaan wisuda dapat berjalan dengan baik. Orang-orang yang bertugas, yang melakukan setiap kegiatan dalam wisuda, Tuhan tolong anak-anak kelas 6 dalam mempersiapkan semuanya itu. Kami juga berdoa Tuhan buat penerimaan siswa baru Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberikan anak-anak yang siap untuk dibimbing, dididik di sekolah IPK baik dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami. Kami juga berdoa buat kesehatan daripada seluruh warga IPK, anak-anak, guru, TU, dan semua yang terlibat di dalam pendidikan di sekolah IPK. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga melalui kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan, kami dapat menjalankan tugas dengan baik. Tuhan juga berkati pekerjaan dari orang tua anak-anak kami Tuhan, yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan buka jalan, sehingga melalui berkat Tuhan, mereka dapat mencukupi segala keperluan kebutuhan di dalam rumah tangga maupun sekolah anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, mari kita menjadi berkat di sekitar kita, di rumah, dimanapun kita berada, dan melakukan seluruh kegiatan kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Tuhan Yesus ada dalam ibadah kami. Biarlah apa yang sudah kami dengar hari ini, firman Tuhan yang berbicara untuk kami, dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari, dan kami menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,